Pemirsa, Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer AS di Yordania. Garda Revolusi Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satu targetnya adalah pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim ada korban jiwa dan luka-luka akibat serangan ini. Sementara Angkatan Bersenjata Yordania mengumumkan telah mencegat dan menembak jatuh 4 drone Iran. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kobaran api melahap KN Saramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ledakan beberapa kali terjadi di dalam kapal, diiringi kobaran api. Kapal terbakar saat menjalani perawatan di galangan kapal kawasan Muara Baru. Sebanyak 10 ABK berhasil menyelamatkan diri. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya membutuhkan. Hotman Paris Hutapea mundur dari pengacara ex Jampitsus Febri Adriansyah. Digempur Amerika 11 hari berturut-turut, Iran balas serang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari seorang pria diduga penjamret diamankan ratusan pengendara ojek online di kawasan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya sempat terjadi kemacetan panjang di kawasan Menteng. Inilah detik-detik ratusan pengendara ojek online mengepung seorang pria yang diduga pelaku kejahatan jalanan. Aksi ini membuat ruas jalan Rasuna Said menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Warga mengatakan pria yang diamankan merupakan begal atau pelaku kejahatan yang sempat jadi amukan pengendara ojek online sebelum diamankan security sebuah kantor dan diserahkan ke polisi. Itu berapa orang begal yang... Yang ketangkep 1. Terus dibawa kemana bang? Nggak tahu dah. Itu rame banget gak? Rame? Rame banget bang? Hah? Rame banget? Ya rame lah orang nonton. Pada nontonin. Walaupun aksi ini viral di media sosial, namun polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, waspadalah penjamretan ponsel di pinggir jalan. Saat sedang menunggu ojek online di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita jadi korban penjamretan ponsel dilakukan dua pria pengendara motor. Para pelaku kejahatan jalanan ibu kota makin terang-terangan beraksi. Di Cakung, Jakarta Timur, seorang ibu-ibu yang sedang menunggu ojek online jadi korban penjamretan pria bermotor. Dalam rekaman kamera CCTV, kedua pelaku sempat melintas di depan korban yang sedang bermain ponsel. Tiba-tiba kedua pelaku berbalik dan dengan cepat langsung merampas ponsel korban. Korban yang kaget sempat mengejar pelaku namun gagal. Sebelumnya, aksi penjamretan juga terjadi di depan halte MRT Setiabudi Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Seorang pria yang sedang berjalan di trotoar bersama rekannya menjadi target dua pelaku yang berkendara motor. Saat korban lengah memainkan ponselnya, pelaku langsung mendekat dan merampas ponsel korban hingga kabur. Kami sudah melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait aksi penjamretan yang viral di media sosial. Yang sedari lokasi kita mendapatkan info terjadi di Wisma Astra di daerah Tanah Abang. Kami juga memohon doanya untuk rekan-rekan sekalian untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri. Pelaku diduga berapa orang? Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu waspada di jalanan karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami. Sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tertipu arisan dan investasi bodong, puluhan emak-emak melaporkan pengelola arisan ke Mapolda Lampung. Total kerugian korban mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan orang didominasi perempuan mendatangi sentra pelayanan polisian terpadu Mapolda Lampung melaporkan dugaan penipuan arisan dan investasi online. Para korban mengaku tergiur karena dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya mereka percaya kepada pengelola karena beberapa kali mendapatkan keuntungan sesuai janji. Namun belakangan pelaku tidak lagi dapat dihubungi dan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan. Nilai kerugian korban bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sementara totalnya mencapai 5 miliar rupiah. Untuk melengkapi bukti, pelapor menyerahkan bukti transfer, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan singkat, hingga foto dan identitas pelaku. Gitu. Tapi dari bulan Mei sampai bulan Juli ini baru nih gitu. Jadi, di bulan Juli ini ya dia kabur, nggak ketahuan di mana. Tanggal berapa? 17? Tanggal 17 nggak adanya dia perginya itu. Jadi selain arisan ada investasi juga di situ. Ada investasi itu ya ini kayak opitan ini yang disebut investasi kan. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Hari ini Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa ya.
Setelah selesai pembacaan putusan, dengan demikian suasana sidang eksepsi Tifauzia Tia Suma riuh setelah hakim menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tia Suma. Sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Meski eksepsi diterima, namun jaksa penuntut umum bisa mengajukan perlawanan. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tia Suma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauzia Tia Suma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang, Salam. Apa poin-poin penting yang disampaikan oleh jaksa maupun pihak Dr. Tifa usai hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa? Bacaan putusan sela terkait dengan dugaan kasus fitnah dan juga pencemaran nama baik terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini sudah selesai dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana tadi dalam jalannya persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini tadi majelis hakim menyatakan bahwa ini juga mengabulkan nota keberatan atas eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa dan juga kuasa hukumnya terkait dengan ijazah terkait dengan kasus tersebut, di mana tadi majelis hakim juga menyatakan bahwa surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ini tidak bisa diterima dan juga dinyatakan batal demi hukum. Dan tadi juga disebut bahwa hakim ini menilai bahwa dikabulkannya poin utama dalam penasihat hukum terdakwa membuat materi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh pengadilan. Dan tadi memang juga sempat disampaikan juga oleh Dr. Tifa bagaimana dirinya ini mensyukuri dari putusan yang disampaikan oleh majelis hakim terkait dengan sidang pada hari ini, karena memang dari dirinya sendiri pun ini juga sudah mempersiapkan jika tadi hakim menolak dari permohonan yang disampaikan oleh pihak terdakwa begitu dari Dr. Tifa maupun juga dari pihak kuasa hukumnya, di mana nantinya dari pihak kuasa hukum juga sudah mempersiapkan bukti-bukti yang sudah dipersiapkan begitu untuk nantinya akan dibuka di persidangan. Namun tadi dari hasil yang disampaikan oleh majelis hakim ini mengabulkan dari permohonan eksepsi atau juga yang disampaikan oleh yang diminta oleh penasihat hukum maupun juga dari pihak terdakwa sendiri. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa kami juga sempat berbincang langsung bersama dengan tim kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni dari Rifai Kusuma Negara yang menyampaikan bahwa nantinya dari pihak jaksa penuntut umum ini akan memperbaiki konstruksi hukum dan juga pasal dakwaan sesuai dengan KUHP lama ataupun juga KUHP baru, di mana nantinya untuk perbaikannya sendiri dari pasal-pasal yang akan disampaikan nantinya akan menyesuaikan apakah nantinya dari jaksa penuntut umum akan menggunakan KUHP lama ataupun juga KUHP baru yang nantinya dari pihak jaksa penuntut umum membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 hari ke depan untuk bisa menyampaikan ataupun juga menyesuaikan dari pasal-pasal yang tadi didilai ambiguitas ataupun juga memiliki arti banyak sehingga ini tidak fokus ataupun juga tidak konsisten dari pasal-pasal yang disampaikan dari jaksa penuntut umum. Dan nantinya kita akan nantikan secara bersama bagaimana kelanjutan terkait dengan hasil sidang pada hari ini. Siapa?
Ya, terima kasih Salam Pulungan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir. Sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Profesor Naim, dan Profesor Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Dalam mediasi tersebut, penggugat ingin memastikan apakah tergugat benar-benar pihak yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi untuk pencalonan Wali Kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada 2 lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya pisah lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Ya, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung berlangsung hingga Rabu malam. Dalam aksinya, pengunjuk rasa membangun tenda dan membakar ban. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Seperti aksi sebelumnya, pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan terlihat mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Para pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Ya, sebelumnya unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap yang digelar di depan gedung Kejaksaan Agung diwarnai kericuhan. Tak hanya menuntut Febri ditangkap, massa juga meminta agar penanganan kasus dilimpahkan ke KPK. Unjuk rasa hari ketiga di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan.
Kericuan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pengunduran diri ini akibat penyakit yang tengah dideritanya. Hotman Paris menjelaskan pada awal Juli 2026 ia menjalani operasi syaraf kejepit di rumah sakit di Singapura. Namun karena memaksakan diri untuk bekerja, fase pemulihan pasca operasi tidak berjalan baik. Halo semuanya. Untuk itu ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai pengacara ex-Jampitsus. Ia menyatakan besok akan kembali ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Ceritanya begini, saya tanggal sebelumnya ke sini ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni
yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Percis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Esdeyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana. Saya akan bertanya. Kepala BGN yang baru Sudaryono mengaku dihubungi via telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nanik Esdeyang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono disambut Wakil Kepala BGN, jajaran deputi, dan karyawan BGN. Hari pertama menjabat, Sudaryono tancap gas memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Ya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019, ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System. Di tahun 2020, ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama, ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya, tahun 2025, karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA.
Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Ya, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang mundur dari jabatannya. Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Aku menyiapkan bahan. Ketua Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya Nani Esdeyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Indonesia, masih bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, lagi-lagi rumah terbakar diduga gegara korsleting listrik. Pemilik rumah histeris dan nyaris pingsan melihat rumahnya terbakar saat ditinggal kerja. Satu rumah warga di Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara ludes terbakar. Pemilik rumah histeris dan nyaris pingsan melihat rumahnya terbakar saat ditinggal bekerja. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi melakukan penyelidikan. Namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 6 unit mobil damkar Pemko Pematang Siantar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor dikejar sekelompok begal. Korban menyelamatkan diri berlari ke dalam masjid, namun motor korban dibawa kabur pelaku begal. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pemuda pengendara sepeda motor terlihat terjatuh saat dikejar sekelompok begal di kawasan Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kejadian bermula saat korban pergi bekerja melintas di kawasan tersebut pada dini hari. Di salah satu persimpangan, korban melihat 3 orang remaja diduga pelaku begal. Salah satu pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah dirinya. Merasa nyawanya terancam, korban yang panik langsung tancap gas dan terjatuh dari sepeda motor. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam masjid, namun motor korban langsung dibawa kabur para pelaku. Akibat insiden tersebut, korban yang masih trauma kini kesulitan untuk bekerja lantaran tak memiliki kendaraan. Hingga kini para pelaku begal masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung.
Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga, iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan seujon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengantin pria terpaksa meminta bantuan petugas damkar karena kesulitan melepaskan cincin emas di jari tangannya usai melangsungkan ijab kabul di Goa, Sulawesi Selatan. Mahar yang akan diberikan untuk mempelai wanita terpaksa diganti dengan yang baru. Dengan masih mengenakan busana pengantin, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan ini meminta bantuan petugas damkar untuk melepaskan cincin emas di jarinya. Sebelumnya, sang mempelai pria Muhammad Makbul baru saja melangsungkan ijab kabul. Namun, saat prosesi pasang cincin, ia memasang cincin milik mempelai wanita hingga tersangkut di jarinya lantaran kesempitan. Cincin terpaksa dipotong menggunakan gerinda dengan ekstra hati-hati agar tidak melukai jari tangan yang berlangsung hingga 1 jam. Kami baru saja melakukan evakuasi cincin terhadap pengantin laki-laki. Serombongan pengantin laki-laki datang ke kantor kami itu karena salah memasukkan cincin di jarinya. Cincin pengantin perempuan yang dimasukkan di jari tangan pengantin laki-laki sehingga itu sulit untuk dikeluarkan dan kemudian semakin membengkak. Jari tangan pengantin pria ini sempat bengkak karena sempitnya cincin. Namun karena kejadian ini, sang pengantin harus membeli cincin baru untuk mempelai wanita guna mengganti cincin yang sudah dipotong petugas damkar. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demi bisa bersekolah, sejumlah siswa di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa. Setiap hari mereka terpaksa menggunakan kereta gantung yang terbuat dari kayu untuk menyeberangi sungai. Menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu seadanya, anak-anak ini menyeberangi sungai di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara demi bisa bersekolah. Kereta gantung ditarik sepanjang 45 meter menggunakan tali di atas aliran sungai. Kondisi ini berbahaya, terlebih jika hujan arus sungai meningkat dan jalan menjadi licin. Namun kereta gantung ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk ke sekolah. Jika tidak, mereka harus memutar jalan hingga sejauh 9 km. Kereta gantung dibangun secara swadaya oleh warga 6 tahun lalu. Tak hanya digunakan siswa, kereta gantung juga menjadi akses masyarakat untuk ke kebun dan lahan pertanian. Ini sangat bermanfaat. Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya. Itu karena ya itu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan khusus jika cuaca buruk. Misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online.
Warga berharap pemerintah membangun jembatan agar anak-anak dapat berangkat ke sekolah lebih aman tanpa harus bertaruh nyawa setiap hari. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah SD di Boyolali, Jawa Tengah menerima surat apresiasi dari NASA. Bocah berusia 12 tahun ini berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik milik lembaga antariksa Amerika tersebut. Ibu ada kabar baik nih. Apa, Bu? Udah kamu tunggu-tunggu kan? Wih, dapat email dari NASA. Nih, Ibu udah print ini. Makasih, Bu. Wah, Keren Him, tambah semangat lagi belajarnya. Itu buat motivasi kamu. Siswa kelas 6 SD Negeri 3 Gedang Sari, Boyolali, Jawa Tengah berhasil mencatat prestasi membanggakan di bidang keamanan siber. Berawal dari hobi bermain game, Ibrahim belajar coding dan cyber security secara otodidak melalui internet sejak awal tahun 2026. Ketekunannya berbuah hasil. Ia dapat menemukan kerentanan pada salah satu domain publik NASA. Karena itu, ia memilih melaporkan temuannya agar segera diperbaiki. temukan itu namanya kerentanan broken link hijacking. Itu apa sih? Broken link hijacking itu kayak tatan link eksternal sosial medianya NASA itu yang sudah mati, pas ditekan kan nanti mati, bisa dihidupkan kembali dan bisa diambil alih. Pas diambil alih bisa disalahgunakan, bisa digunakan perbuatan jahat seperti phishing, informasi palsu, dan mengatasnamakan NASA. Senang karena itu bikin orang tua bangga juga pas tahu banyak yang ngasih apresiasi, juga udah ngasih banyak yang ngasih hadiah. Tantangannya itu waktunya, soalnya waktunya tuh butuh lama banget buat nyari sebuah kerentanan. Satu wajah itu udah sampai berjam-jam. Sang ayah, Aminuddin Salas, yang berprofesi sebagai guru teknik komputer dan jaringan, mengaku bangga atas prestasi putranya. Sebenarnya kalau menyangka ya jujur tidak, karena memang semua yang dilakukan termasuk dari membuat konten di media sosial itu ya hanya iseng, dan memang juga kelihatan anaknya itu suka dan juga menikmati belajar cyber security, bahkan sudah menganggap cyber security bukan lagi hal yang susah tapi mudah selama mau berusaha. Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem. Prestasi ini menunjukkan talenta digital anak Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Nah pemirsa, sama seperti saya, Anda tentunya penasaran nih bagaimana Ibrahim, bocah SD di Boyolali, Jawa Tengah ini bisa menemukan celah keamanan NASA. Dan kita sudah terhubung dengan Ibrahim yang saat ini berada di Jakarta. Halo, selamat siang Ibrahim. Selamat siang Kak Zila. Ibrahim, mungkin ini keren banget ya Ibrahim, tapi mungkin bisa diceritain nggak sih gimana sih awalnya nih Ibrahim nih nemuin celah keamanan NASA, kok bisa? Baik, jadi karena berawal dari keseringan baca artikel-artikel, saya terinspirasi dari orang-orang yang pernah dapat sertifikat NASA, dan akhirnya saya pun mencari cara-cara untuk mendapatkan bug dari NASA. Salah satunya bernama broken link hijacking. Oke, itu tuh apa? Broken link hijacking adalah kerentanan di mana link eksternal yang sudah mati dan bisa diambil alih. Dan saya ambil alih dan bisa menggunakan phishing dan juga bisa diberikan informasi palsu yang mengatasnamakan NASA. Oke, jadi yang Ibrahim lakukan ini dampaknya luar biasa ya. Jadi untuk tidak ada celah untuk hal-hal yang negatif begitu ya, masuk ke domain publiknya NASA begitu ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu Ibrahim belajar dari mana sih? Karena kan banyak istilah teknis tadi yang sulit dipahami ya. Sebenarnya saya juga bingung gitu. Tapi kok Ibrahim bisa ngerti, itu belajar dari mana? Belajar dari baca-baca artikel dan juga nanya-nanya orang yang nggak pernah mendapatkan sertifikat NASA, dan juga mempelajari lewat YouTube. Oh, tapi memang sebelumnya Ibrahim ini emang sering belajar soal keamanan cyber atau seperti apa? Saya sudah keseringan belajar keamanan cyber. Oh gitu, ini belajarnya dari games kah? Atau memang ada khusus gitu, kursus-kursus untuk belajar coding ini? Saya belajarnya otodidak. Oh, otodidak. Otodidak tuh dari apa aja kalau boleh diceritain? Belajarnya dari mana aja? Biasanya kalau kurang mengerti tanya ke AI,
Kalau mau belajarnya sungguh-sungguh ke YouTube. Oh, tapi di sekolah nggak ada pelajaran ini kan? Iya, nggak ada. Oh, oke, berarti otodidak ya Ibrahim ya. Iya. Oke, tadi Ibrahim menjelaskan sebelumnya bahwa mendapat apresiasi dari NASA. Gitu. Nah, selain dari dapat apresiasi itu dapat apa aja sih dari NASA? Cuman dapat sertifikat saja. Karena itu memang programnya. Oh gitu, atau mungkin ditawarin beasiswa atau apa gitu? Mungkin kalau dari selain NASA itu ada yang ngasih hadiah-hadiah. Kayak beasiswa, laptop, terus juga tumbler, tas, uang. Oh, dapat laptop juga ya? Iya. Emang cita-citanya Ibrahim tuh apa sih kalau boleh tahu? Cybersecurity profesional. Sorry, maaf bisa diulang? Cybersecurity. Oh ya. Gak apa-apa. Cybersecurity profesional. Cyber? Security profesional. Oh, cyber security. Oh, oke. Tapi ini dapat dukungan kan dari orang tua, dari mama papa untuk jadi cyber security internasional ini? Iya, orang tua dukung saya. Oke. Terus kenapa sih dari banyaknya cita-cita yang lain gitu ya? Kenapa pengen jadi cyber security? Karena yang cyber security itu gajinya juga lumayan besar dan juga katanya bisa kerjanya di rumah juga bisa. Oh gitu. Emang kalau boleh tahu yang Ibrahim dengar kalau cita-cita jadi cyber security itu berapa sih gajinya? Katanya sampai ratusan juta. Oh gitu. Oh jadi kalau channel. Oh jadi itulah cita-cita yang pengen dijalanin sama Ibrahim ya. Tapi sejauh ini bagaimana Ibrahim belajar dari coding itu untuk mendalami skill di keamanan cyber itu? Yang saya pelajari itu baru yang di coding, baru HTML, CSS, JavaScript, PHP, sama Python. Oke. Selain otodidak atau nanya-nanya AI, mungkin ada les khusus gitu nggak sih Ibrahim yang Ibrahim lakukan? Kalau les itu dikasih gratisan sama orang lain. Namanya lesnya Merdeka Cyber. Oh, oke, jadi dapat ilmu juga dari situ ya. Oke, tapi pengen nggak ke NASA, main-main ke NASA gitu kan? Ini kan udah berhasil nih ngebantuin NASA gitu ya. Pengen nggak sih suatu saat nanti diundang gitu, pengen main ke kantornya NASA atau seperti apa? Mau sih Kak, karena penasaran. Gitu. Nanti kalau misalnya mungkin didengar gitu harapannya Ibrahim untuk mungkin memberikan motivasi kali ya buat anak-anak yang seumur Ibrahim karena kan masih kelas 6 SD ya, gitu buat mereka agar bisa sama-sama nih fokus untuk kejar cita-citanya kayak Ibrahim ini seperti apa? Semangat semuanya yang mau jadi cybersecurity juga. Bagi kalian mungkin ini masih terasa sulit, tapi kalau ditekunin dengan giat pasti akan bisa. Oke, terima kasih banyak ya Ibrahim udah mau sharing sama kita di Aini Siang. Semoga cita-citanya Ibrahim ini terkabul dan semoga langkahnya juga dipermudah ya. Dan ini juga bisa jadi motivasi buat anak-anak lain yang tentunya seumuran juga sama Ibrahim. Terima kasih Ibrahim, semangat terus, jangan lupa pokoknya tetap berjuang. Terima kasih Ibrahim, sampai jumpa, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, di peringatan Hari Anak Nasional kami menyoroti masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Prihatin atas kondisi ini, Kongres Wanita Indonesia menjenguk anak disabilitas korban kekerasan seksual di Ciracas, Jakarta Timur. Gini Mbak, Ketua Kongres Wanita Indonesia Yeni Wahid mengunjungi anak disabilitas korban kekerasan seksual di Ciracas, Jakarta Timur. Menurut Yeni, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Karena masih banyak korban yang memilih diam akibat rasa takut, ancaman maupun stigma. Menurutnya, tidak boleh lagi ada anak yang merasa kesendirian ketika menjadi korban. Koani mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, namun menilai masih perlu peningkatan layanan agar dilakukan secara cepat, mudah dan berpihak kepada korban. Koani mengajak keluarga, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan seluruh warga untuk berani melindungi anak, mendengarkan suara korban, serta menghentikan budaya menyalahkan korban. Selain mengunjungi korban,
saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta perhatian terutama dari Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian Indonesia mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di masyarakat. Dan itu membutuhkan penanganan khusus, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum yang ingin menangani kasus. Salah satu yang saya lihat masih sangat kurang adalah pusat layanan terpadu untuk forensik dan visum bagi korban kekerasan seksual. Ini sangat penting. Karena apa? Untuk kasus korban kekerasan seksual itu waktu sangat sensitif sekali. Di momen Hari Anak Nasional, KONI berkomitmen setiap anak berhak merasa aman. Kemajuan sebuah bangsa bukan hanya pertumbuhan ekonominya, namun kemampuannya melindungi anak-anak serta tidak ada kepentingan apapun daripada keselamatan dan masa depan anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa melaksanakan kegiatan edukatif dan rekreatif serta pembagian buku di Rumah Baca 4 Jagoan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia sekaligus peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Keceriaan terpancar di raut wajah siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar saat mengikuti rangkaian kegiatan lomba mewarnai dan mengikuti dongeng bersama tim MNC Peduli di Rumah Baca 4 Jagoan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli menghadirkan sesi literasi dan edukasi. Pada sesi ini, MNC Peduli menunjang kreativitas dan menumbuhkan minat anak dalam belajar mandiri, serta memiliki keberanian dalam mengikuti lomba. Pakai gradasi. Senang nggak? Senang. Gambar apa sih ada yang gambar? Gambar itu temanya Hari Anak Nasional. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga membagikan buku bacaan dalam rangka Hari Raya Anak Nasional, serta mengajak anak-anak lebih gemar membaca. Jadi anak-anak di sini sangat antusias karena sudah terbiasa dengan kegiatan seperti ini, ditambah lagi kolaborasi dengan MNC itu membuat semangat anak-anak lebih tinggi dan anak-anak juga menjadi kreatif dengan adanya lomba mewarnai ini. Sangat bagus ya buat anak-anak kita di lingkungan RW 14 karena edukasi ini awal dari anak berumur 4 tahun sampai nanti dewasa biar ada bekal buat anak-anak ini. Perayaan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi anak-anak. Melalui kegiatan yang edukatif, interaktif, dan penuh kegembiraan, MNC Peduli turut mendukung pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga di Kalideres, Jakarta Barat mengantri air bersih di masjid. Aktivitas warga terganggu lantaran pasokan air Pam Jaya tidak mengalir secara normal. Sambil membawa ember dan galon kosong, puluhan warga antre mengambil air bersih di masjid di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu malam. Ini dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan air bersih yang akan digunakan untuk mandi, mencuci, dan memasak. Menurut pengurus lingkungan, masalah air bersih dialami warga sejak beberapa bulan lalu. Kondisi makin sulit karena banyak warga menutup sumur bor setelah jaringan Pam Jaya masuk ke wilayah mereka. 3 bulan ya semenjak Pam Jaya ini mati antriannya. Jadi kenapa malam? Karena warga untuk kebutuhan mencuci, anak-anak sekolah mandi, dan untuk kebutuhan rumah tangga itu mereka gunakan di pagi hari. Warga berharap ada upaya dari Pam Jaya agar pasokan air bersih di wilayah mereka kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun MRT Monas hampir rampung dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2027. Stasiun dirancang sebagai stasiun ikonik yang berada di kawasan Cagar Budaya Monas.
Stasiun MRT Monas yang menjadi bagian dari proyek MRT Jakarta Fase 2A CP201 bersama stasiun MRT Tamrin perlahan menunjukkan wujudnya. Memiliki panjang sekitar 220 meter, stasiun MRT Monas berada di kedalaman antara 15 hingga 18 meter di bawah permukaan tanah. Stasiun ini dirancang sebagai stasiun ikonik yang berada di kawasan Cagar Budaya Monumen Nasional. Nantinya setelah keluar dari stasiun, pengunjung akan langsung memandang Monas yang menjulang tinggi. Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta menyatakan koridor stasiun akan dimanfaatkan sebagai ruang pameran dan edukasi bagi masyarakat maupun wisatawan. Kalau stasiun Monas sendiri, keunikannya dia adalah stasiun ikonik sebetulnya ya teman-teman. Jadi ini memang kita desain karena masuk ke dalam kawasan heritage, kawasan monumen nasional. Stasiun ini punya koridor juga yang cukup panjang. Tadi mungkin teman-teman lihat ya di bawah kita ada koridor panjang yang di sana nanti akan bisa kita siapkan untuk area-area artwork, edukasi ataupun pameran-pameran edukasi yang bisa kita lakukan di sana. MRT Jakarta bersama PT KAI juga menyusun konsep integrasi antara stasiun MRT Monas dengan stasiun kereta Gambir yang saat ini sedang direvitalisasi agar mempermudah perpindahan penumpang antar moda. Saat ini progres pembangunan stasiun 93% dan direncanakan akan beroperasi pada akhir 2027. Dari Jakarta, Givo Morisko, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden masih mengkaji posisi Wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono menjadi Kepala BGN. Sementara terkait rencana Nanik ST yang menjadi Dewan Pengawas BGN masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu juga dulu. Katanya Ibu Nanik ini mau jadi Dewan Pengawas BGN. Apanya? Yang soal Dewan Pengawas itu. Ya itu kan permintaan ya atau permohonan dari Bapak Presiden ya. Karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN. Mas Pres, tapi kalau di dalam Perpres nomor 83 tahun 2024 struktur BGN itu kan hanya Dewan Pengarah dan juga pelaksana, tidak ada nomenklatur terkait dengan Dewan Pengawas. Nah nanti ini apakah pemerintah akan merevisi Perpres tersebut atau menyiapkan dasar hukum untuk posisi Dewan Pengawas? Nanti kita lihat ya, kan sebenarnya maknanya. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh Centcom, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut Centcom, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, Centcom mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur perairan atau pelayaran internasional dalam Timnas Indonesia memasuki persiapan tahap akhir untuk menyongsong Piala AFF atau yang sekarang disebut ASEAN Hyundai Cup 2026. John Hartman akan segera menyaring pemain guna mendapatkan skuad final untuk melawan Kamboja, Timor Leste, Singapura, dan Vietnam. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Timnas Indonesia kian matang menyongsong Piala AFF 2026. Pelatih John Hartman diharapkan pada tugas berat menyaring skuad terbaik dari daftar pemain yang telah menjalani pemusatan latihan di Bali.
Dalam prediksi skuad final, posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan diisi oleh Nadeo Argawinata. Di lini pertahanan, pemain berpengalaman seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat akan mendampingi para pemain muda. Tom Haye dipastikan akan menjadi jenderal lini tengah yang akan menyalurkan bola ke lini serang Garuda. Sementara nama Marcelino Ferdinand diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting tim Garuda. Kehadiran gelandang muda yang berkarir di Eropa itu dinilai mampu menambahkan kreativitas dan pengalaman internasional di lini tengah. Untuk menggedor gawang lawan, cederanya Mauro Gilstra akan membuka jalan Jens Reven membuktikan ketajamannya di hadapan John Herdman. Persaingan memasuki daftar akhir dipastikan berlangsung ketat. Setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik agar mendapat kepercayaan mengenakan seragam Garuda di ajang paling bergengsi Asia Tenggara. Dengan persiapan yang lebih panjang, Indonesia diharapkan mampu bersaing memburu gelar juara Piala AFF 2026. Berangkat sepertinya sangat sulit bagi teman-teman di Gaza untuk mengatasi dan melayani sesama yang ada di sana yang membutuhkan bantuan medis. Pertama, Dr. Sinta Paru. Di tengah krisis kesehatan yang melanda jalur Gaza akibat genosida yang masih berlangsung, pengiriman tim medis merupakan wujud komitmen Mercy untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi warga Gaza. Selain mengirimkan tim medis, Mercy bersama Kementerian Kesehatan Palestina juga bekerja sama mendirikan Mercy Indonesia Medical Center di kawasan padat pengungsi Al-Mawasi Khan Yunis, Gaza Selatan yang melayani hingga ribuan pasien setiap harinya. Al-Mawasi Khan Yunis, Gaza Selatan.